Lesbian, gay, biseksual, transseksual. Bersama saya, Clara Mela. Apa penyebab seorang remaja atau pemuda tiba-tiba mengambil keputusan untuk mengubah alat kelaminnya, penis menjadi vagina, begitu juga sebaliknya? Mengapa lelaki menikahi lelaki, juga perempuan menikahi perempuan, atau bahkan ingin menikahi keduanya? Ada terlalu banyak larangan, tudingan, hujatan, baik dari segi agama, etika, maupun juga moral. Kebanyakan hampir berisi fatwa, dan ada beberapa negara yang memberi fatwa hukuman mati, dan negara-negara yang lain memberikan larangan lewat hukuman yang berlaku di negara tersebut. Kebanyakan melihat keputusan atau konsekuensi seseorang menjadi LGBT, namun tanpa melacak, menelusuri, memahami alasan atau kenapa seseorang memutuskan menjadi LGBT. Mencoba memahami akar masalah dari sesuatu yang dianggap dosa adalah lebih bijak dibanding melihat akibat atau juga konsekuensi dari hal tersebut. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami kelompok atau orang-orang yang didiskriminasi secara sosial atau bahkan di beberapa tempat dijuluki dan dikatai dengan pelacur. Oleh karena keputusan mereka dianggap bertentangan dengan mazhab yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Memaparkan hal ini, sekali lagi saya ingin katakan, tidak berarti harus atau wajib setuju, tetapi kita belajar menerima dan menghargai bahwa ada manusia yang memang dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan kita, berbeda dengan pandangan kita, berbeda dengan keyakinan kita, namun perlu kita lihat seperti diri kita sendiri, yaitu manusia ciptaan Tuhan. Berdasarkan pengalaman tanya jawab pribadi, juga pergaulan dengan beberapa orang yang berstatus LGBT, ada beberapa kesimpulan yang saya ambil di sini. Yang pertama, LGBT adalah korban dari masa lalu. Korban pedofil atau sexual abuse victim yang tidak mendapat dukungan psikologi yang maksimal, dan akibatnya mereka meneruskan apa yang pernah dialaminya dengan memilih menjadi seperti pelaku memperlakukan mereka. Tanpa sadar, perilaku pelaku dijadikan patron perilaku seksual mereka di kemudian hari. Saat dalam situasi labil, tergoncang, apalagi di usia anak-anak yang rentan abuse, mereka dibiarkan sendiri dan tidak disadarkan bahwa apa yang terjadi adalah abuse yang menghancurkan mereka, bahkan tidak ada yang memperlihatkan bahwa mereka korban adalah berharga dan justru wajib dikasihi, wajib dibela dan dilindungi. Diserang sendirian dan merasa tidak berharga, sebab jika berharga, anak-anak dalam fase ini tentu tidak akan di-abuse. Tentu memberi dampak psikologi yang sangat dalam setelah kejadian tersebut. Yang kedua, pengaruh dari pergaulan. Fase ini tak ada patron yang dilihat cocok untuk diikuti,
untuk diteladani. Bahkan dalam keluarga yang justru harus memberi rasa aman dan nyaman secara psikologi kepada anak-anak. Orang tua terlalu sibuk dan anak-anak mencari kepuasan cinta dari luar rumah. Anak-anak dibiarkan bergaul dengan siapapun yang mereka inginkan. Pengaruh yang dominan dari teman, orang tua teman, atau seseorang yang dijadikan kawan oleh anak-anak usia labil ini dan yang juga adalah seorang transseksual misalnya, atau juga seorang homoseksual atau seorang lesbian, bahkan di antara mereka ada yang juga mengkonsumsi pornografi, maka tentu akan mempengaruhi anak-anak usia labil ini untuk melihat perilaku tersebut sebagai lumrah dan normal untuk diikuti, untuk diteladani. Yang ketiga, merasa aman dan bangga dengan identitas menjadi wanita bagi anak laki-laki dan menjadi pria bagi anak perempuan. Mereka merasa aman tetapi tidak secara psikologi, tidak secara mental maupun juga spiritual, sebab mengubah justru karena tidak percaya diri. Patron yang salah diperoleh dari hal-hal yang bersifat seksual semata, yaitu tertarik pada hal-hal yang bersifat pornografi, tertarik merubah genital. Di sini adalah alat pemuas seksual sekaligus alat penyerang seksual. Lalu merubah fisik, yaitu daya tarik seksual. Berpakaian dan berpenampilan melawan kodrat. Menolak siapa dia sesungguhnya akibat diserang secara seksual. Saat diserang, ia laki-laki, dan sekarang ia ingin menjadi perempuan oleh karena ingin menghindari, menjauhi, melupakan, bahkan membenci semua yang bersifat kelelakian dan memilih perempuan. Sebab perempuan bukan sosok yang pernah menyerang dirinya. Begitu juga jika ia perempuan, ia memilih menjadi laki-laki. Yang keempat, ada pertanyaan yang saat ini sedang aktual, yaitu apakah LGBT perlu dikampanyekan? Menurut saya pribadi, tidak perlu. Kenapa? Yang pertama, jika status seseorang sebagai perempuan tidak pernah dikampanyekan bahwa dia bervagina, makanya harus diakui secara hukum dia perempuan. Atau dia laki-laki, dia berpenis, makanya harus diakui secara hukum dia laki-laki. Maka status LGBT juga tidak perlu dikampanyekan, tidak perlu dikhususkan. Jika sebagaimana yang dikatakan beberapa dokter, psikolog, bahwa LGBT terlahir demikian natural, maka sebenarnya sesuatu yang natural, sebagaimana laki-laki dan perempuan lahir secara natural, tidak harus dikampanyekan kelelakian atau keperempuanannya, sebagaimana menerima kenaturalan gender laki-laki dan perempuan. Yang kedua, rumusan hukum yang dibuat oleh negara atau stat seringkali bertolak belakang dengan hukum yang ada di dalam kitab suci. Misalnya dalam Alkitab atau juga dalam Al-Quran, dalam Taurat, dan lain sebagainya. Memasuki ranah hukum kitab suci artinya telah melanggar perundang-undangan yang berlaku dan dijamin sendiri oleh negara bahwa setiap orang berhak dan bebas beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di sini di Jerman maupun juga di Indonesia ada hukum yang menjamin hal-hal tersebut.
dalam Grundgesetz artikel 4 dan juga Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, artinya di situ menjamin bahwa mempraktekkan prinsip-prinsip dari kitab suci adalah sesuatu yang dilindungi oleh negara. Yang ketiga, gender dalam Gesetz, salah satu contoh Deutsche Grundgesetz, artikel 3 ayat yang kedua. Kata Männer und Frauen di situ adalah pengakuan secara yuridis akan 2 dan bukan 3 jenis kelamin. Jadi, mencoba menciptakan jenis kelamin ketiga adalah memutarbalikan atau membuat abu-abu kalimat yuridis yang telah jelas tertulis laki-laki, Männern, dan perempuan, Frauen. Bahkan kata Mutter dalam Deutsche Grundgesetz artikel 6 ayat yang keempat harusnya mengacu pada artikel nomor 3 ayat yang kedua yang menunjuk kepada salah satu dari 2 jenis kelamin yang secara yuridis diakui, yaitu dalam hal ini tentu saja perempuan atau Frauen. Sehingga tidak boleh merobek atau mengkoyakan keabsolutan dari hukum yang sudah jelas tertulis dengan mencoba membuka kesempatan jenis kelamin baru pada kata Mutter dalam ayat yang keempat dari artikel 6 Deutsche Grundgesetz misalnya. Di sini negara harus menyediakan institusi dari negara dan bukan institusi keagamaan seperti gereja, masjid, sinagoge, atau juga institusi keagamaan lainnya untuk menikahkan pasangan LGBT yang memang dari hukum atau peraturan agama dilarang, tetapi dari hukum negara dilegalkan. Artinya, negara menghargai dan tidak menghancurkan tata ibadah atau keimanan dari agama tertentu yang dalam kitab sucinya memang melarang LGBT. Tetapi negara juga wajib melindungi LGBT dalam menjalani kehidupan keseharian mereka. LGBT harus dimengerti sebagai natural kodrat atau efek psikologi dari sesuatu yang tidak mudah yang terjadi di masa lalu. Kiranya 2 perenungan ini boleh menjadi evaluasi, khususnya pada saat perdebatan hukum mengenai hak-hak dari LGBT. Kiranya hal ini cukup membuat kita melihat LGBT dengan hati, dengan bijaksana, dan bukan dengan mata. Apalagi membenci, memusuhi, dan memberi fatwa hukuman mati. Kita support dan kita dukung dengan hal-hal yang real namun bijaksana. Misalnya, dilindungi oleh negara lewat institusi khusus untuk menikah dan diperlakukan sebagaimana manusia pada umumnya. Memahami bukan berarti harus menyetujui, tetapi mengerti alasan kenapa seseorang menjadi LGBT, dan dengan demikian kita juga belajar sebagai bagian dari warga negara, sebagai bagian dari sesama manusia, berperilaku menghargai. Demikian, Tuhan memberkati.